Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, inilah yang harus kita tiru sebagai pemimpin luar biasa, begitu kan? Calon-calon presiden seperti ini ya sungguh luar biasa begitu. Bahkan ya karakternya sudah dibunuh oleh Pak Sandi begitu kan? Pada hakikatnya ini Anies Prabowo patriot ya. Sandi akan selalu jadi sahabat. Wow, luar biasa begitu kan. Walaupun ya Pak Sandi sudah keluar-keluar apa yang dituduhkan selama ini kepada Anies Baswedan, tapi pada hakikatnya Anies Baswedan ya tersenyum, menerima maaf semuanya begitu kan. Jadi inilah yang harus kita contoh sebagai pemimpin yang yang membawa perubahan kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu, agak menarik ya terkait dengan ini ya, seperti ini ya komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar netizen. Anies Prabowo patriot, Sandi akan selalu jadi sahabat. Wow, luar biasa. Nggak ada yang abadi dalam politik, tetap searah bila kepentingannya sama ini. Bagai oasa di tengah padang pasir ini, iya benar. Walaupun diterima, Pak Anies tetap sanggup dan anggap Sandiaga Uno sebagai sahabat. Ciri seorang negarawan sejati, betul begitu kan. Karena walaupun dicaci maki sejak dulu, Anies Baswedan sampai hari ini tidak pernah membalas sedikit pun begitu. Karena pada hakikatnya Anies Baswedan itu adalah seorang negarawan ya, kemudian ngapain kita harus menanggapi yang tidak selevel, kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya menurut saya pribadi langkah Pak Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu ini. Anies memang berjiwa besar, wajar kalau disukai banyak orang dan didapu untuk memimpin negeri ini. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Ya maka dari sinilah ya kemudian kawal bersama-sama begitu. Setuju, ini respect, iya bang, iya bagus akhlaknya. Ini banyak sekali. Anies orang yang cerdas dan sangat bijaksana begitu. Ini. Politik tidak bisa mengalahkan persahabatan. Yes, iya memang sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan begitu. Tetapi pada akhirnya perlu diingat bahwa inilah demokrasi kita yang harus kita hargai bersama begitu kan. Pada hakikatnya ya sudah berkali-kali memberikan statement kepada Anies Baswedan ya, tidak hanya Pak Sandi yang memberikan itu, banyak para buzzer dan cebong yang kemudian memberikan statement negatif kepada Anies Baswedan. Tapi pada hakikatnya Anies Baswedan santai-santai aja untuk menanggapi hal itu begitu. Itu kan sangat menarik sebenarnya kalau kita amati betul begitu kan. Ya pada hakikatnya di sini kan tahu sebenarnya siapa yang punya negarawan, ya siapa yang punya pemikiran seorang negarawan atau tidak begitu. Yang jelas Pak Sandi sudah menurut saya pribadi blunder besar begitu kan. Jadi menurut saya pribadi blunder terhadap apa yang disampaikan kepada Anies Baswedan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies Prabowo patriot, Sandi akan selalu jadi sahabat. Inilah yang harus kita contoh sebagai calon pemimpin seperti Anies Baswedan begitu. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan pandangannya terkait sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto ya hingga Menpa Rekraf Sandiaga Uno. Anies menyebutkan para Prabowo sebagai patriot dan Sandi ini sebagai sosok yang selalu jadi sahabat. Hal itu terungkap dalam wawancara Anies dengan motivator Mary Riana. Wawancara itu diunggah di akun YouTube Mary Riana Jumat ya. Tim media Mary Riana sudah mengizinkan wawancara tersebut untuk mengutip. Awalnya Mary bertanya pandangan Anies terhadap 5 tokoh yang dia sebut. Tokoh pertama yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Anies menyebut Ganjar adalah teman baik sejak semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada di UGM. Bahkan seorang gubernur yang memikirkan masyarakat Jawa Tengah dan teman lama kita semua di UGM. Beliau 3 tahun di atas saya, tapi sempat berinteraksi di sana ya dengan orang baik, ujar Anies Baswedan. Tokoh kedua yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Anies menyebutkan Prabowo orang yang patriot tinggi terhadap bangsa. Bahkan seorang patriot ya, seorang pejuang yang telah mendedikasi sebagai besar hidupnya untuk menjaga kedaulatan negara, dari mulai menjaga prajurit sampai sekarang jadi Menteri Pertahanan, ujarnya. Jadi inilah yang kemudian mengapa Anies Baswedan kalau berbicara itu selalu memotivasi begitu kan, bukan rasa kebencian yang dibangun begitu. Berbeda dengan yang lainnya ya, yang kemudian seolah-olah menyinggung kepada yang lain, apalagi Pak Ganjar begitu kan, sering menyinggung program-program dengan Anies Baswedan begitu kan. Ya pada hakikatnya bagi kami
ya tidak menjadi masalah juga karena inilah bagian dari demokrasi. Tapi perlu diingat bahwa persoalan ini memang persoalan dibangun bersama-sama begitu kan. Jadi Pak Anies ya memuja lawan-lawannya seperti Pak Prabowo seorang patriot, Sandi sebagai seorang sahabat sejati begitu kan. Ya inilah hati sebagai seorang calon presiden di Anies Baswedan. Belum tentu ini dimiliki oleh prinsip ini dimiliki oleh lawan-lawan Anies Baswedan begitu kan. Ya banyak sekali ya. Rekam jejak itu pasti ada sampai kapanpun begitu kan. Jadi Anies Baswedan tidak jago TikTokan, tidak jago ini, tapi jago berprestasi. Itu yang menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa di situ begitu. Tetapi walaupun banyak ada informasi hari ini yang menjadi spekulasi di masyarakat, ada pencegahan dan sebagainya, itulah bagian dari demokrasi kita begitu. Anies Baswedan beberapa kali dicegal begitu kan, ke Aceh, terus kemudian ke Riau, terus kemudian di Yogyakarta, kemudian di Medan dan sebagainya. Banyak yang kemudian menghalangi atau mendemo atau segelintir orang yang mendemo kepada Anies Baswedan atas kedatangan itu begitu. Tapi saya rasa dari perkembangan ini ya Anies Baswedan santai-santai aja untuk menanggapi ini. Kenapa? Karena pada akhirnya tidak berfaedah sama sekali. Daripada ya tidak selevel dengan receh-receh seperti itu begitu kan, berlawan dengan Anies Baswedan kan, tidak mungkin Anies Baswedan menanggapi dengan hal-hal yang negatif begitu kan. Malah Anies Baswedan ya membalas dengan sebuah prestasi yang luar biasa. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Dan bahkan ini tokoh selanjutnya yakni Presiden Jokowi, ya Anies menganggap Jokowi sebagai seorang inspirator, seorang yang bisa jadi inspirasi, dedikasi dalam bekerja yang luar biasa, komitmen untuk delivery ya atas apa yang dikerjakan sangat tinggi, yang kemudian juga menjadi aspirasi dan bukti bahwa demokrasi di Republik ini memberikan kesempatan kepada siapa saja, bagaimana seorang anak dari keluarga sederhana berkesempatan untuk memimpin kota, provinsi di sebuah negara. Ini sangat menarik juga begitu. Artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi pemimpin-pemimpin sebenarnya ucapan-ucapan yang menyejukkan begitu kan, menjunjung tinggi terhadap lawan-lawannya begitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ya? Karena memang gagasan-gagasan Anies Baswedan inilah yang kemudian disukai banyak orang begitu kan. Berbeda dengan Pak Ganjar yang tidak punya gagasan dan miskin gagasan begitu kan. Bila kita tidak mengadopsi prinsip demokrasi tapi mempertahankan aristokrasi, maka orang-orang biasa-biasa saja tidak bisa. Dan banyak negara tetangga kita harus jadi anak seorang untuk bisa berada di posisi Pak Jokowi jadi inspirasi lanjutnya. Masalah inspirasi ya baik juga begitu kan. Tetapi di satu sisi perlu diingat bahwa siapa Pak Jokowi kan begitu logika kita begitu. Tapi inilah Anies Baswedan menerangkan secara detail ya siapa sebenarnya Pak Jokowi menjadi tokoh inspiratif dan sebagainya begitu kan. Berbeda ya, padahal Anies Baswedan kalau berbicara tentang oposisi dia kan kok bisa menyanjung lawan-lawannya kan, seperti itu logika kita begitu. Ini sangat menarik juga begitu. Ini langkah politik yang harus kita lakukan dan pertahankan seperti sosok Anies Baswedan ya, semoga saja bisa nanti terpilih begitu kan. Mari bergandengan tangan bersama-sama untuk selalu menatap perubahan bangsa kita bersama-sama. Seperti contoh di channel Hodari Podcast Rakyat ini ya, mengawal aspirasi masyarakat yang harus kita sampaikan seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.